Seiring berjalannya waktu, kita sering merasakan bahwa hidup mulai terasa berat dan penuh kehilangan. Bukan hanya kehilangan fisik karena usia, tetapi juga kehilangan peran, harapan, dan mungkin orang-orang yang kita cintai. Banyak yang memasuki fase parubaya atau usia senja dengan perasaan hampa. Seolah-olah babak paling penting dalam hidup mereka telah usai. Mereka merasa bahwa semangat sudah meredup, kontribusi sudah tidak relevan, dan hari-hari ke depan hanya akan diisi dengan perpisahan. Tapi tahukah Anda bahwa kedamaian sejati itu bukanlah absennya kehilangan? Kedamaian sejati adalah soal bagaimana kita merespon setiap kehilangan, bagaimana kita memandang setiap perpisahan sebagai pelajaran, dan bagaimana kita memilih untuk menemukan tujuan baru di tengah sisa perjalanan ini. Kenyataannya, banyak yang memasuki fase ini justru terjerumus dalam penyesalan yang mendalam. Mereka fokus pada pintu-pintu yang tertutup, bukan pada jendela-jendela kesempatan yang masih terbuka. Mereka berhenti mencari kebahagiaan, berhenti berharap, dan mengunci diri dalam kesendirian. Padahal rahasia kebahagiaan sejati di usia ini tidak hanya terletak pada harta atau pencapaian masa lalu, tetapi juga pada apa yang kita tanam di dalam hati dan pikiran kita saat ini. Di balik rasa kehilangan itu ada potensi untuk kebangkitan spiritual, ada kekuatan yang terus menanti untuk diaktifkan jika kita tahu bagaimana melihat hikmah di baliknya. Seringkali kita menyalahkan waktu, menyalahkan keadaan, dan lupa bahwa Tuhan telah membekali kita dengan kemampuan untuk beradaptasi dan menemukan makna baru. Kita membiarkan rasa hampa ini membatasi kita, membiarkan kesedihan menuntut lebih banyak perhatian, dan lupa untuk menguatkan kembali ikatan dengan Sang Pemberi ketenangan. Jangan biarkan kehilangan masa lalu merampos energi masa kini Anda. Jangan biarkan kesendirian merenggut harapan esok hari. Ini saatnya untuk melihat lebih dalam dan menyadari bahwa ada kunci yang sering terabaikan. Kunci yang bisa membuat hati Anda lebih lapang, hidup Anda lebih berarti, dan jiwa Anda penuh dengan ketenangan. Kunci yang bukan datang dari orang lain, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Dan kali ini, kita akan membahas 5 kunci tersebut. Kunci untuk bangkit dari keterpurukan yang banyak orang abaikan, padahal sesungguhnya telah ada dalam setiap pengalaman hidup kita. Kunci pertama, menerima kehilangan sebagai transisi spiritual. Seringkali ketika kita mengalami kehilangan besar, baik itu pekerjaan, kesehatan, atau kepergian orang terkasih, kita mulai merasa bahwa nilai diri kita sudah tidak ada lagi. Banyak yang berpikir bahwa segala sesuatu yang telah dibangun kini runtuh. Mereka merasa bahwa hidup sudah tidak lagi adil dan mereka hanya menjadi korban. Ini adalah perspektif yang sangat merusak. Kenapa? Karena saat kita berhenti melihat kehilangan sebagai transisi, kita berhenti tumbuh. Kita hanya fokus pada akhir, bukan pada permulaan yang baru. Menerima kehilangan berarti melihatnya sebagai bagian dari rencana besar Tuhan, sebagai gerbang menuju fase kebijaksanaan yang baru. Namun tahukah Anda bahwa di setiap perpisahan, kita diberi kesempatan untuk melepaskan keterikatan dan menguatkan iman? Ketika Anda mulai menyadari bahwa setiap kehilangan adalah pelajaran spiritual yang unik, Anda akan melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hati Anda untuk kebahagiaan yang lebih otentik. Banyak yang terjebak dalam fase ini selalu melihat ke belakang, menyesali apa yang seharusnya mereka katakan atau lakukan. Ini adalah jebakan emosional. Tuhan tidak mengizinkan kehilangan untuk membuat kita menyesal tanpa henti. Kita diizinkan mengalami duka untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih berempati, untuk berbagi kekuatan, dan untuk terus berkembang secara spiritual. Bahkan di tengah kesedihan, kita masih bisa belajar bersyukur atas waktu yang pernah diberikan, belajar memaafkan, dan belajar menerima kenyataan dengan pasrah. Contoh yang nyata ada pada mereka yang mampu mengubah rasa duka menjadi kekuatan. Mereka yang di usia lanjut masih bisa mendirikan yayasan sosial atau menjadi mentor bagi yang lebih muda setelah melewati cobaan berat. Mereka ini tidak terbelenggu oleh rasa sakit masa lalu. Mereka tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memancarkan kasih, dan mereka tidak menunggu waktu yang tepat untuk mulai berbagi. Apa yang sering terjadi adalah banyak orang merasa tidak layak untuk bahagia lagi setelah kehilangan. Mereka merasa mengkhianati memori orang yang pergi jika mereka tertawa. Padahal kebahagiaan adalah hadiah dari Tuhan yang harus kita terima. Saat Anda berhenti memandang kehilangan sebagai hukuman, Anda akan mulai melihat betapa besarnya ruang di hati Anda untuk kasih sayang yang baru. Terkadang kita lebih mudah menyerah saat keadaan tidak sesuai harapan. Kita lebih fokus pada kekosongan yang tersisa daripada pada memori dan warisan positif yang telah diberikan. Ingat, kekosongan di luar bukan berarti kekosongan di dalam. Mereka yang memahami bahwa hidup adalah tentang memberi penghormatan, bukan tentang meratapi, akan terus berjalan maju. Jika Anda ingin kedamaian, mulailah dengan menghargai proses pelepasan. Tidak ada duka yang sia-sia jika kita menjadikannya alasan untuk berbuat baik. Kunci kedua, mengganti kecemasan dengan rasa syukur. Banyak orang yang seiring bertambahnya usia merasa bahwa hidup mereka semakin dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Mereka terperangkap dalam pola pikir yang berfokus pada
bagaimana jika? Bagaimana jika sakit? Bagaimana jika ditinggalkan? Bagaimana jika tidak punya cukup uang? Mereka mulai mempercayai bahwa masa depan hanya berarti lebih banyak ketidakpastian, lebih banyak tantangan, dan lebih banyak isolasi. Ini adalah kebiasaan berpikir yang menghancurkan. Ketika pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak hanya merusak spiritualitas, tetapi juga sistem imun kita. Pikiran kita adalah medan kekuatan. Pikiran negatif yang terus dipelihara hanya akan membawa kita pada kehancuran, baik itu secara mental maupun fisik. Sebagai hamba Tuhan, kita diberi kebebasan untuk memilih fokus pikiran kita. Dan ini adalah pilihan yang krusial. Dalam spiritualitas, kita diajarkan untuk selalu mengutamakan rasa syukur. Karena hanya dengan bersyukur, kita bisa merasakan kehadiran dan perlindungan Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi rasa terima kasih, kita dapat menerima segala takdir dengan lebih ikhlas, termasuk kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Namun, terlalu banyak orang yang terjebak dalam kebiasaan buruk melihat kekurangan. Mereka selalu khawatir tentang apa yang belum mereka miliki, takut akan tantangan yang belum tiba, dan merasa hidup mereka tidak sebanding dengan orang lain. Ketakutan ini membebani jiwa mereka, merampas sukacita setiap hari. Sadar atau tidak, ketakutan ini mempengaruhi fisik. Stres karena kecemasan berlarut-larut bisa menyebabkan penyakit kronis, mempercepat kerutan, dan mengurangi kualitas tidur kita. Lihatlah mereka yang mampu menjaga perspektif bersyukur. Meski usia mereka sudah lanjut, mereka mungkin menghadapi keterbatasan, tetapi mereka memilih untuk melihat hidup dengan mata penuh kebaikan. Mereka tahu bahwa setiap nafas adalah anugerah baru yang diberikan Tuhan untuk merasakan keindahan, untuk memberi dan menerima cinta. Mereka tidak membiarkan berita buruk mengambil alih fokus mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk fokus pada nikmat yang masih bisa mereka hitung, pada orang-orang yang masih peduli di sekitar mereka, dan pada peran kecil yang masih bisa mereka mainkan di dunia. Banyak orang yang lebih fokus pada masalah mereka daripada mencari solusi. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka sudah terjebak dalam kesulitan. Tapi kenyataannya, kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dunia dengan berfokus pada syukur. Kita bisa mengubah respons kita terhadap setiap ujian. Sebagai contoh, mereka yang menjaga jurnal rasa syukur di usia senja cenderung lebih sehat secara mental dan emosional. Mereka tidak terperangkap dalam keluhan tentang kondisi tubuh, tetapi lebih banyak bersyukur atas pengalaman hidup dan hikmah yang dimiliki. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih cara berpikir yang lebih positif. Jika Anda terus terjebak dalam kecemasan, penyesalan, dan ketakutan, Anda akan semakin jauh dari ketenangan yang seharusnya Anda nikmati. Ingat, syukur bukanlah sesuatu yang datang saat semua masalah selesai. Syukur adalah sebuah sikap yang membawa kedamaian. Untuk hidup dengan damai, Anda harus mengendalikan pikiran Anda. Jangan biarkan kecemasan merusak momen yang bisa Anda nikmati. Kunci ketiga, memperbaharui janji dengan tujuan dan komunitas. Ketika usia semakin bertambah, banyak yang merasa bahwa tujuan hidup mereka sudah terpenuhi. Anak sudah besar, karir sudah selesai. Mereka terlena oleh kenyamanan pensiun, dan mereka lupa bahwa tujuan sejati bukanlah sebuah garis akhir, melainkan sebuah denyut nadi yang harus terus dijaga. Justru di usia yang lebih tua, kita memiliki waktu, kebijaksanaan, dan pengalaman untuk mengabdikan diri pada tujuan yang lebih besar yang melampaui kepentingan diri sendiri. Namun, kenyataannya banyak orang yang semakin merasa hampa seiring bertambahnya usia. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah selesai dan mereka tidak lagi memerlukan peran atau tantangan baru. Mereka mulai lebih fokus pada kegiatan pasif, pada mencari hiburan, atau bahkan hanya terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Seringkali mereka lupa bahwa setiap hari adalah anugerah yang memerlukan pertanggungjawaban untuk terus memberi makna. Semakin dewasa kita, semakin kita harus mencari cara untuk berkontribusi, bukan menarik diri. Sebagai manusia, kita diberi tugas untuk berinteraksi dan memberi manfaat, bukan hanya ketika kita muda dan kuat, tetapi setiap saat. Mereka yang mampu menemukan kembali tujuan baru, baik melalui hobi, kegiatan amal, atau mentoring, akan merasa lebih bertenaga, lebih termotivasi, dan lebih terarah dalam hidup. Tidak ada yang lebih menyegarkan bagi jiwa daripada mengetahui bahwa kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan bahwa setiap langkah kita masih berdampak pada dunia.
Lihatlah mereka yang menjalani kehidupan dengan penuh keterlibatan di usia lanjut. Mereka adalah contoh nyata bahwa semangat hidup tidak hanya tergantung pada fisik, tetapi juga pada bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan tujuan dan sesama. Mereka tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi menciptakan nilai. Mereka tahu bahwa setiap keahlian yang dimiliki adalah karunia Tuhan yang patut dibagikan, dan mereka membalasnya dengan berbuat baik kepada komunitas. Kita sering lupa bahwa Tuhan memberikan kehidupan ini bukan untuk kita habiskan dengan kebosanan atau isolasi, melainkan untuk kita gunakan untuk menolong orang lain. Pada usia yang lebih lanjut, seharusnya kita lebih banyak berbagi pengalaman, lebih banyak memberi nasihat bijak, dan lebih banyak menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas semua pelajaran yang telah diberikan. Mereka yang mampu mengabdikan diri mereka untuk kebaikan orang lain, baik melalui sukarela atau sekedar berbagi cerita hidup, akan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih mendalam. Jangan biarkan jarak antara Anda dengan dunia semakin melebar seiring bertambahnya usia. Keterlibatan Anda adalah sumber utama semangat sejati dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh gairah. Banyak orang yang setelah pensiun, setelah anak-anak mereka mandiri, merasa kekosongan sarang, empty nest syndrome. Ini adalah waktu yang tepat untuk lebih mendekatkan diri pada tujuan sosial, untuk menemukan kembali passion hidup yang lebih besar. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi hari-hari Anda dengan kebajikan dan pelayanan. Akan tetapi menemukan tujuan saja tidak cukup. Kita juga harus menjaga hubungan kita dengan komunitas. Hidup tidak hanya tentang kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Semakin tua kita, semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk menjadi pilar kebijaksanaan dan kasih. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk mulai peduli. Bahkan dengan usia yang lebih lanjut, kita bisa menjadi teladan dalam berbagi kasih dan kebahagiaan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan. Maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kunci keempat, mengelola kepedihan dan penyesalan dengan kasih sayang diri. Seiring bertambahnya usia, banyak orang yang merasa semakin rapuh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional karena kenangan masa lalu. Mereka seringkali merasa tertekan, cemas, atau mudah marah karena penyesalan yang belum terselesaikan. Entah itu penyesalan atas keputusan yang salah, kata-kata yang menyakitkan, atau kesempatan yang terlewatkan. Namun, satu hal yang perlu disadari adalah bahwa penyesalan dan emosi negatif yang tidak dikelola dengan bijak bisa mempercepat kelelahan mental, merusak kualitas hidup, dan bahkan menarik kita dari kedamaian spiritual. Jika kita tidak belajar untuk mengelola kepedihan ini dengan baik, kita justru membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini kita. Banyak yang terjebak dalam kebiasaan menyalahkan diri sendiri, merasa terisolasi, atau merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kebahagiaan saat ini. Mereka mudah merasa frustasi atau kecewa dengan kegagalan masa lalu yang terus menghantui. Penyesalan semacam ini, jika dibiarkan, akan merusak ketenangan batin dan mempengaruhi kesehatan tubuh. Ketika kita tidak dapat mengendalikan ingatan buruk, kita membiarkan tubuh kita dibanjiri oleh hormon stres yang berlebihan, yang pada akhirnya bisa memicu masalah kesehatan serius seperti depresi, kesulitan fokus, atau bahkan penurunan memori. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak yang tidak menyadari betapa berbahayanya sikap keras terhadap diri sendiri. Mereka seringkali menahan rasa sakit, berusaha bersikap pura-pura kuat, tetapi justru itu yang membuat luka emosional semakin menggerogoti jiwa mereka. Mengelola kepedihan bukan berarti melupakan kesalahan masa lalu atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mengelola kepedihan berarti memberi diri sendiri kasih sayang dan penerimaan atas segala kekurangan di masa lampau. Itu berarti belajar untuk memberi ruang pada diri sendiri untuk merasa sedih, tetapi juga belajar untuk memaafkan diri sendiri agar beban penyesalan tidak terus menghalangi masa depan. Sebagai contoh, ada banyak yang merasakan penyesalan berlebihan tentang cara mereka membesarkan anak-anak atau cara mereka memperlakukan pasangan. Mereka terjebak dalam keyakinan bahwa mereka adalah orang tua atau pasangan yang gagal. Padahal, penyesalan semacam itu bukan hanya menguras energi, tetapi juga membuat mereka terjebak dalam rutinitas berpikir negatif. Mereka yang mampu mengelola emosi dengan baik, menerima bahwa mereka telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan saat itu, dan belajar untuk melepaskan beban rasa bersalah, mereka akan merasa jauh lebih ringan dan lebih damai.
Menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan pernah membuat kesalahan adalah kunci penting untuk mengelola penyesalan dengan bijak. Banyak yang berusaha mengatur segala hal dengan sempurna di masa lalu, dan ketika hal itu tidak tercapai, mereka merasa frustrasi. Padahal, kita tidak bisa mengendalikan waktu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memaafkan diri sendiri hari ini. Ketika kita belajar untuk menerima kenyataan dan berfokus pada apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu, kita memberi ruang bagi kedamaian batin untuk tumbuh. Emosi yang tidak dikelola dengan bijak bisa merusak hubungan di masa kini. Banyak yang akhirnya merasa terisolasi karena mereka tidak mampu mengendalikan amarah atau rasa kecewa yang berakar dari luka lama. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk memberi lebih banyak self-compassion daripada kritik, dan untuk melihat masa lalu sebagai guru adalah langkah-langkah penting dalam menjaga keharmonisan batin. Agar hidup lebih damai, kita harus belajar untuk mengelola penyesalan dan kepedihan dengan bijaksana. Jangan biarkan rasa bersalah, amarah, atau kecemasan menguasai hidup Anda. Terimalah bahwa Anda pernah salah, tetapi jangan biarkan kesalahan itu mendikte nilai diri Anda. Kunci kelima, menemukan kemewahan dalam kesederhanaan dan keheningan. Banyak orang semakin menua cenderung merasa bahwa dunia sudah tidak menawarkan kegembiraan yang berarti. Mereka merasa semakin terasing dari hiruk-pikuk dan akhirnya memilih untuk mencari kepuasan pada hal-hal yang besar atau sensasional. Padahal, salah satu kunci untuk kedamaian sejati di paruh baya adalah kemampuan untuk menemukan kekayaan dan kemewahan dalam kesederhanaan. Di usia senja, saat kebutuhan materi mungkin sudah terpenuhi, hati dan jiwa kita justru membutuhkan hal yang paling mendasar, yaitu keheningan dan syukuran atas yang kecil. Namun, kenyataannya banyak yang memilih untuk hidup dalam kegaduhan, merasa bahwa memberi hanya untuk orang-orang yang sibuk. Ini adalah kesalahan besar. Kedamaian sejati bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa besar kita menghargai apa yang telah diberikan dan mau berhenti sejenak untuk menikmatinya. Bahkan di usia manjut, Anda masih bisa menemukan kegembiraan dalam banyak hal yang sederhana. Baik itu secangkir kopi hangat, senyum cucu, atau sekedar menikmati matahari terbit. Mereka yang memilih untuk hidup lebih hening menemukan makna yang lebih dalam di setiap detil hidup mereka. Mungkin Anda berpikir bahwa kebahagiaan hanya soal materi. Padahal, kemewahan sejati adalah waktu, perhatian, dan kesadaran penuh yang Anda berikan pada momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Banyak yang merasa tidak berguna karena mereka tidak lagi memiliki banyak hal untuk diberikan secara materi. Namun kenyataannya, kebahagiaan yang Anda temukan dalam kesederhanaan adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Bahkan sebuah momen hening di pagi hari atau berjalan kaki tanpa tujuan bisa membawa perubahan besar dalam kualitas hidup seseorang. Berfokus pada kesederhanaan berarti juga menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan segala hal baik di sekitar kita. Mereka yang mampu menikmati keheningan, mengamati alam, atau membaca kitab suci tanpa gangguan akan merasakan kedamaian yang lebih mendalam. Dengan menerima kesederhanaan, kita membuka ruang bagi lebih banyak ketenangan dalam hidup kita. Karena dengan merasa cukup, kita menerima lebih banyak kedamaian, kebahagiaan, dan rasa terhubung dengan Sang Pencipta. Namun yang sering terjadi adalah banyak yang merasa terlalu gelisah atau terlalu terbatas untuk menikmati kesunyian. Mereka merasa bahwa hidup mereka harus selalu dipenuhi dengan aktivitas atau stimulasi. Padahal, justru saat kita merasa lelah dan terisi penuh, keheningan dan kesederhanaan adalah cara terbaik untuk menemukan kembali energi jiwa kita. Dengan menikmati yang sederhana, kita menyadari bahwa hidup kita masih memiliki makna yang besar dan kita masih bisa menjadi penikmat sejati atas karunia Tuhan. Contoh konkret bisa ditemukan pada mereka yang menghabiskan waktu untuk berkebun, melukis, atau hanya sejenak duduk diam merenung. Mereka yang mencari keheningan merasa bahwa hidup mereka penuh dengan arti dan itu memberi mereka semangat hidup yang baru. Bahkan di usia senja, mereka bisa menjadi inspirasi bagi generasi yang lebih muda, mengajarkan mereka nilai-nilai kesabaran, rasa cukup, dan kedamaian batin. Jangan biarkan usia Anda menjadi alasan untuk berhenti mencari kebahagiaan dalam yang kecil. Justru saat Anda lebih dewasa, Anda banyak waktu dan kebijaksanaan untuk menikmati setiap detil hidup.
Dalam kesederhanaan, Anda tidak hanya memperpanjang ketenangan batin Anda, tetapi juga memperkaya kualitas hidup Anda. Hidup yang bermakna datang dari hati yang tahu cara menghargai. Ketika Anda mulai menemukan kemewahan dalam keheningan, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda lebih penuh, lebih bahagia, dan lebih damai. Pada akhirnya, kunci untuk mengatasi rasa kehilangan dan menemukan kedamaian sejati tidak terletak pada upaya untuk kembali ke masa lalu, tetapi pada keberanian untuk merangkul dan menerima masa kini. Terlalu banyak dari kita yang menyerah pada kenyataan bahwa mereka sudah terlalu tua untuk memulai babak baru. Tetapi kenyataannya, kita tidak pernah terlalu tua untuk memperbaiki cara kita memandang hidup. Jika kita terus bergantung pada pola pikir yang penuh penyesalan, kita akan terus merusak kualitas hidup dan jiwa kita. Penting untuk menyadari bahwa usia hanyalah hitungan, bukan penghalang untuk hidup dengan penuh makna. Jika kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan hari yang baru, maka kita masih diberi kesempatan untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk memberi lebih banyak cinta dari apa yang kita terima. Jangan menunggu hari esok untuk memulai hidup yang lebih damai, karena hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Ingatlah, kedamaian yang sejati bukan hanya tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang menjalani hidup dengan hati yang lapang, jiwa yang menerima, dan pikiran yang penuh syukur. Jika Anda ingin mengisi sisa perjalanan ini dengan kualitas terbaik, maka mulailah dengan menerima setiap kehilangan, mengganti kecemasan dengan syukur, menemukan tujuan baru, memaafkan diri sendiri, dan menikmati kesederhanaan. Itulah yang akan membuat hidup Anda tidak hanya bertahan lebih lama, tetapi juga penuh kedamaian yang abadi.